Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki dari program studi Teknik Elektro, nomor induk mahasiswa 1705 105017. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengaturan motor listrik untuk memenuhi tugas UTS dari Bapak Pramudia. Di sini saya akan menjelaskan motor listrik. Motor listrik adalah sebuah perangkat elektromagnetis yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Mesin listrik memerlukan pengontrolan untuk mulai memutar motor, maksud mengatur kecepatan motor dan menghentikan putaran motor atau rem. Mesin listrik terdiri dari 3 bagian terpisah yang terdiri dari pertama, mesin itu sendiri yang dirancang untuk melakukan pekerjaan tertentu dan sesuai dengan yang dikehendaki. Yang kedua, motor listrik yang dipilih sesuai dengan kapasitas mesin. Yang ketiga, sistem kontrol atau pengendalinya. Sesuai dengan perkembangan teknologi yang memicu perkembangan industri, cara atau sistem pengontrolan itu terus berkembang. Maka dari caranya dapat diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama, pengontrolan cara manual. Yang kedua, pengontrolan semi otomatis. Yang ketiga, pengontrolan otomatis. Yang keempat, pengontrolan terprogram. Di sini saya akan menjelaskan switch. Jadi, switch atau saklar pada dasarnya adalah suatu alat yang dapat atau berfungsi menghubungkan ataupun memutuskan aliran listrik atau arus listrik, baik itu pada jaringan arus listrik kuat maupun pada jaringan arus listrik lemah. Yang membedakan saklar arus listrik kuat dan saklar arus listrik lemah adalah bentuknya kecil. Jika dipakai untuk peralatan elektronika arus lemah, demikian pula sebaliknya, semakin besar saklar yang digunakan, maka aliran arus listrik semakin besar. Memilih kriteria switch. Ada 3 fitur penting untuk dipertimbangkan dalam memilih switch. Yang pertama, kontraktor meliputi single pole, double throw. Yang kedua, ratings meliputi maksimum voltage and current. Yang ketiga, metode pengoperasian meliputi toggle, switch, dan sebagainya. Jenis-jenis switch berdasarkan cara pengoperasiannya. Yang pertama, mekanik switch. Yang kedua, elektromekanik switch atau relay. Yang ketiga, elektronik switch atau analog switch. Yang keempat, tilt switch. Yang kelima, red switch. Pengertian relay. Relay secara sederhana adalah komponen elektronika yang berfungsi untuk memutus dan menghubungkan aliran listrik pada rangkaian dengan kontrol berupa tegangan yang masuk ke koilnya. Bagian dasar dari relay. Pada dasarnya, relay terdiri dari 4 komponen dasar, yaitu elektromagnet atau koil, itu yang umumnya berupa kumparan lilitan kawat tembaga untuk membangkitkan elektromagnetik. Yang kedua, armatur atau tuas. Biasanya juga dikaitkan dengan sebuah pir atau pegas. Tuas inilah yang akan memilih posisi NC atau NO, tergantung tegangan ke relay juga tentunya. Pada tuas ini juga terjadi perubahan bentuk energi dari elektromagnetik menjadi energi mekanis. Yang ketiga, switch. Kontak point atau saklar terdiri dari 2 jenis, yaitu normally closed atau NC, yaitu kondisi awal sebelum diaktifkan akan selalu berada di posisi close atau tertutup. Normally open atau NO, yaitu kondisi awal sebelum diaktifkan akan selalu berada di posisi open atau terbuka. Dan keempat adalah spring. Cara kerja relay itu memanfaatkan prinsip elektromagnetik sebagai penggerak kontak saklar. Pada saat tegangan mengaliri koil relay, maka medan magnet yang timbul sesuai prinsip elektromagnetik akan menarik kontak sehingga posisi kontak akan berubah dari posisi off atau NC ke posisi on. Arti pull dan throw pada relay. Karena relay merupakan salah satu jenis dari saklar, maka istilah pull dan throw yang dipakai dalam saklar juga berlaku pada relay. Berikut ini adalah penjelasan singkat mengenai istilah pull dan throw.
Pole itu banyaknya kontak yang dimiliki oleh sebuah relay. Kalau Throw itu banyaknya kondisi yang dimiliki oleh sebuah kontak. Berdasarkan penggolongan jumlah pole dan throw-nya sebuah relay, maka relay dapat digolongkan menjadi 4, yaitu pertama, single pole single throw atau SPST. Relay golongan ini memiliki 4 terminal, 2 terminal untuk saklar dan 2 terminal lagi untuk coil. Yang kedua, single pole double throw atau SPDT. Itu relay golongan ini memiliki 5 terminal, 3 terminal untuk saklar dan 2 terminalnya lagi untuk coil. Yang ketiga, double pole single throw atau DPST. Relay golongan ini memiliki 6 terminal, di antaranya 4 terminal yang terdiri dari 2 pasang terminal saklar, sedangkan 2 terminalnya lainnya untuk coil. Relay DPST dapat dijadikan 2 saklar yang dikendalikan oleh 1 coil. Yang keempat, double pole double throw atau DPDT. Relay golongan ini memiliki terminal sebanyak 8 terminal, di antaranya 6 terminal yang merupakan 2 pasang relay SPDT yang dikendalikan oleh 1 coil, sedangkan 2 terminal lainnya untuk coil. Selain golongan relay yang disebutkan, terdapat juga relay-relay yang pole dan throw-nya melebihi dari 2, misalnya 3 PDT atau triple pole double throw, ataupun 4 PDT atau 4 pole double throw, dan lain sebagainya. Fungsi-fungsi dan aplikasi relay. Beberapa fungsi relay yang telah umum diaplikasikan ke dalam peralatan elektronika diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, relay digunakan untuk menjalankan fungsi logika atau logic function. Yang kedua, relay digunakan untuk memberi fungsi penundaan waktu atau time delay function. Yang ketiga, relay digunakan untuk mengendalikan sirkuit tegangan tinggi dengan bantuan dari signal tegangan rendah. Yang keempat, ada juga relay yang berfungsi untuk melindungi motor ataupun komponen lainnya dari kelebihan tegangan ataupun hubungan singkat atau short. Dan dari kontaktor. Kontaktor adalah sebuah alat listrik yang berfungsi untuk menggerakkan sebuah motor yang biasanya digunakan oleh industri pabrik yang memiliki rangkaian kontrol. Prinsip kerja kontaktor. Prinsip kerja kontaktor itu adalah ada sebuah arus yang menggerakkan koil untuk mengubah kontak dari kontaktor yang semula NO atau normally open menjadi NC atau normally close, karena tertarik oleh koil yang sudah mendapat arus dan menjadi magnet. Bagian-bagian kontaktor. Kontaktor memiliki sebuah bagian yang harus dipahami dan fungsinya, karena ini berkaitan dengan listrik yang tidak kasat mata dan dapat membahayakan diri sendiri maupun mesin yang digerakkan oleh kontaktor. Berikut bagian yang harus diketahui. Yang pertama itu coil, yang kedua itu kontak utama atau RST itu, yang ketiga kontak bantu NO atau NC, normally open atau normally close. Keuntungan kontaktor dibanding saklar manual, yaitu dapat digunakan untuk mengontrol arus besar atau tegangan tinggi. Kontaktor memungkinkan operasi majemuk dilaksanakan dari satu operator dan dari satu lokasi. Lebih efisien dan hemat pada pengontrolan yang berulang. Kontraktor dapat dikontrol secara otomatis dengan peralatan bantu seperti relay. Dapat didesain untuk kontrol semi otomatis dan otomatis. Lebih aman menggunakan kontaktor pada arus besar dan tegangan tinggi. Macam-macam kontaktor dan kegunaannya. Yang pertama, kontaktor antarmuka DC, itu mampu digerakkan langsung dengan output transistor terukur sebesar 24 volt DC dan 0,1 ampere berkat adanya elektromagnet terpolasi berkinerja tinggi. Yang kedua itu kontak utama NC.
dilengkapi dengan titik kontak B sebagai kontak utamanya dan cocok untuk mengalihkan daya dan pengontrolan motor atau sirkuit lampu. Yang ketiga itu kontraktor DC, cocok untuk mengontrol motor DC bertegangan 440 watt atau lebih rendah atau untuk pengalihan sirkuit DC reguler. Yang keempat, kontaktor tipe pengalihan tinggi, itu cocok untuk aplikasi yang membutuhkan operasi insutan yang sering seperti hoist dan crane. Yang kelima, kontaktor bernilai tegangan coil lebar, kontaktor dengan nilai coil yang lebih lebar daripada jenis standar. Keselamatan dijamin bahkan untuk aplikasi dengan tingkat variasi tegangan yang tinggi. Yang keenam itu kontaktor vakum tegangan sedang. Kontaktor ini kinerja tinggi, umur pakai panjang, bebas perawatan, yang dilengkapi dengan saklar vakum, operasi AC dan eksitasi elektromagnetik DC. Yang ketujuh terakhir, kontaktor tipe Genta tugas berat. Kontaktor tipe Genta memiliki tingkat perolehan yang tinggi, cocok untuk mengendalikan crane, rolling mills, dan sebagainya. Perbedaan dan persamaan kontaktor dan relay. Perbedaannya itu bentuk kontaktor itu lebih besar, kalau relay itu kecil. Fungsi darinya kontaktor untuk motor 3 fase dan relay itu untuk kontrol atau dari PLC. Persamaannya sama-sama memiliki normally open dan normally close dan sama-sama memiliki coil. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.